Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat tugas, yaitu bertemakan tentang manusia silver, yang dimana manusia silver ini lagi marak-maraknya di setiap lampu merah. Dan di sini saya akan membuat podcast dengan dua orang, yaitu Mas dengan siapa? Saya Raffi Ahmad Putra Fatih dan saya Dimas Sutriawan dan Budi. Selamat datang ya di podcast kita ini. Kita akan membahas topik ini Mas, tentang kontroversial dan menarik perhatian banyak orang, yaitu tahu lah Manusia silver. Iya. Apakah mereka seharusnya ini Mas dibiarkan atau dilarang menurut Masnya? Siapa aja deh? Tentu manusia silver adalah individu yang berdandan seperti patung perunggu atau patung hidup di persimpangan jalan. Mereka melakukan gerakan dan pose yang lembat dan kaku, dan biasanya mengharapkan sumbangan dari pengendara yang berhenti di lampu merah. Menurut saya itu hal yang wajar lah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga kan. Apalagi kalau itu masih tidak mengganggu jalannya lalu lintas, itu tidak masalah menurut saya. Tapi kan Mas, manusia silver itu kan biasanya di lampu merah itu mengganggu lalu lintas tempat dan meresahkan. Biasanya ada oknum yang meresahkan. Kalau itu sih tergantung manusia silvernya. Tiap orang kan mesti tidak sama kan. Tiap daerah, tiap posisi itu mesti berbeda. Ada yang sebagian mengganggu, ada yang enggak kan. Iya. Tapi kalau kita kasih teguran itu hal yang wajar lah. Cuman misal ditegur sudah tidak mengganggu lagi, itu nggak masalah sih. Tapi kan manusia silver kan masih normal dan maksudnya masih normal itu mereka hidupnya masih enak lah, bisa cari kerjaan yang lain kan bisa Mas, bukan manusia silver aja. Mungkin kalau itu sih kurang paham saya, itu tergantung pemikiran masing-masing. Ya mungkin masuk jadi jawaban dari Masnya ya. Terus ini Mas, yang kedua itu ya, kenapa diperbolehkan manusia silver itu? Apa nggak ada larangan dari pemerintah? Kenapa sampai sekarang setiap lampu merah itu ada? Jangan kan di kota Jember, di setiap kota pasti ada kan? Kalau saya tuh tim melarang. Kenapa? Bukan melarangnya itu jadi tadi Mas jawabannya dari saya. Ya satu, mengganggu, terus meresahkan, terus dia itu Mas kan masih banyak pekerjaan yang lain, bukan masalah silver aja. Kenapa mereka nggak cari pekerjaan yang lain? Kan ini Mas, Misal tukang parkir kan bisa Mas, tukang parkir kan udah enak Mas, tinggal prit mundur kan juga bisa Mas. kan kalau misal dilarang nih ya manusia silver, berarti Masnya tuh mematikan rezeki orang kan? Nggak mematikan Mas. Gimana? Kan dia bisa dong Mas, cari pekerjaan yang lain ya. Tadi saya bilang bisa tukang parkir, bisa jualan apa, buka warung atau apa. Kalau misalkan Kembali ke mindset masing-masing ya Mas, tergantung mindset dan pemikiran sendiri. Kalau mereka udah berpikiran buntu atau apa, mungkin ya itu jalur utamanya ya menjadi manusia silver untuk memenuhi kebutuhan yang lain mungkin. ya, tapi kan masih ada pekerjaan yang banyak Mas juga, bukan manusia silver aja. Kalau itu sih kalau ada yang bisa bantu, mungkin dari pihak polisi juga kan mungkin sudah melarang. Iya, Tapi polisi Satpol PP kan sudah mungkin dari pribadi diri sendiri kan antusiasnya masih ingin melakukan itu kan. Kita mau apa sudah benar. Yang penting kita kan sudah ngasih nasihat lah. Kalau itu kan termasuk dari diri sendiri juga.
kita nggak berhak juga untuk melarang rezeki orang lain kan. Nah, jika memang dilarang ya mas, tindakan apa untuk membuat manusia silver ini cerah, atau lebih simpel lagi nih, membuat manusia silver ini gak bekerja kayak ngecat dadanya, mengisi jalan. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak berwenang kayak Satpol PP, polisi dan sebagainya? Kalau menurut saya sih belum apa ya, bukan cuma teguran seperti omongan toh, tapi dikasih surat pernyataan gitu lah. Kalau semisal melanggar dan membahayakan di jalan ya kasih sanksi lah, atau enggak ditahan atau gimana. Saya setuju dengan sini. Misal kita manusia silver itu ditangkap kan, terus sama Satpol PP atau polisi itu dibuat surat peringatan atau surat pernyataan bertanda tangan ada materinya. Itu bisa ya ini mas, saya setuju. Kalau dia melanggar lagi itu konsekuensinya bisa disanksi atau di penjara. Ini manusia silver ini bentuknya perorangan atau kelompok? Tapi manusia silver itu biasanya bukan biasanya sih, emang berkelompok ya. Di lampu merah dia berkelompok. Saya biasanya lihat di lampu merah Maastricht, perempatan bergerak itu biasanya 2 orang, 3 orang. Itu ada base campnya atau satu organisasi manusia silver semua atau gimana? Nah, kalau soal itu kayaknya ada apa, ada Mungkin sebagian ada tempat kumpulnya di rumah atau di mana, kayaknya ada. Kira-kira nih menurut pendapat mas masing-masing ya, apa sih pendapatnya kira-kira dalam satu hari? kalau logikanya ya mas, mungkin per harinya itu yang mungkin minim lah 50 itu. Tapi ada juga mas berita-berita di Google atau di TV itu ada yang sehari bisa meraup jutaan atau ratusan ribu Per orang? Per satu kelompok? per satu kelompok. Per satu kelompok? Ya dikumpulkan mas. Ya itu bisa meraup ratusan atau jutaan. Apalagi kan di kota mas, Ya apalagi di kota padat. padat. Itu per kelompok berapa anggota di dalam satu kelompok kan? Atau satu kelompok misal ada 10 orang, nah 10 orang ini dipecah 5 orang kelompok ini loh. Ya. Oh seperti itu. Ya, bisa. Mungkin begitu. Sebagian biar apa ya, Dia gak kumpul jadi satu dalam kan kebanyakan mas, kalau misal satu kelompok itu 10 orang terus disatukan ke satu kelompok merah kan kebanyakan itu dipecah 2 orang yang merah sini, 2 orang dalam sini gitu. Menurut mas ini, itu kan yang ditaruh di tubuhnya itu ya, itu kan Semacam cat itu mas. apakah itu nggak membahayakan mas? Nah itu mas, itu kan tidak membahayakan mas begitu mas. Misalnya ada kering, itu kan sulit itu. Sulitnya Sulit. nanti menghapusnya gimana tuh? Kalau pakai cat itu, saya kan pernah ngecat mas dulu mas. Nah saya kena cat, nah itu saya bagusnya pakai bensin. Nah itu kan juga beli bensin sekarang mahal. Itu apa bahan satu seluruh tubuh. Itu berapa liter mas? Mesinnya Menurut masnya? kalau itu sih kurang paham juga ya mas. Mungkin kalau tidak ada solusi buat kan nggak mungkin melakukan hal seperti itu kan. Benar. Mungkin itu sudah dipertimbangkan mulai awal kan. Balik lagi ke pendapatannya, mungkin nggak seberapa lah buat beli bensin, semisal buat hapus badan itu nggak masalah sih. Yang bensin 2 liter atau 3 liter nggak masalah sih ya, menurut aku. Ini mas, apakah dari pemerintah nih, dari Pemkab atau Pemprov atau apa gitulah, dari pemerintah sendiri nih, apa nggak ada pendanaan atau semacamnya buat manusia silver ini bekerja dengan lebih baik mas, kayak SDM yang diperbaiki atau apa gitu loh, buat manusia silver ini bisa kerja lebih layak. Kan kasihan ya mas, kayak mereka tubuhnya dicek kan panas-panasan berdiri nggak pakai sandal, kan kasihan seperti itu.
pemerintah tuh nggak ada kepikiran buat manusia silver ini harus dimasukkan ke sini biar bisa bekerja di sini, meskipun lah sebenarnya kayak simpelnya kayak OB gitu, office boy atau kayak apa lah gitu simpelnya. Tapi kan kalau masalah itu kan kembali lagi, rata-rata Indonesia kan memang jumlah pengangguran sekarang kan baik. Terus manusia Indonesia itu kan biasanya rata-rata dengan orang mager. Berarti balik lagi kepada Diri orang diri sendiri ya. Memperbaiki diri. Dari pemerintah juga kan apa ya, mungkin sudah ngasih tindakan, tapi ya setiap daerah aja kan lebih dari 10 orang mungkin, Mas. Jadi agak kewalahan juga lah mungkin. Menurut masnya nih ya, manusia silver ini meresahkan nggak sih? Kan banyak nih di berita tuh kadang sampai berkelahi, kadang minta dipaksa biar dikasih gitu. Kalau setahu saya sih ini daerah Jember gak terlalu mempengaruhi sih Mas, buat pengendara sih. Cuma mereka ya sopan-sopan sih. Nek daerah Jember ini gak ada pemaksaan untuk ngasih ini ngasih itu, penting sih ikhlasnya aja gitu. Yang setahu pengalaman saya. Kalau menurut masnya gimana? Kalau menurut saya sih sedikit meresahkan sih Mas. Kenapa? Menurut saya meresahkannya itu ya seperti kadang memaksa atau membuat keributan di saudara. Daerah Jember ada kan yang seperti itu. Nah, kalau tidak ada juga saya kurang paham. Kalau Tapi soal di berita-berita itu di luar-luar itu ada ya mungkin onar lagi terus ribut jalan sama negara lain. tapi kan mereka juga kan mungkin karena frustasi, kadang apa ya, gak sesuai target lah mungkin seperti itu. Ya Mas, masa manusia silver itu ada target? Ya Ada kan, yang maksudnya itu kan penghasilannya itu gak sesuai sama apa ya, hari-hari hidupnya. Ya, manusia silver itu ya gitu Mas, emang gak sesuai. Bisa jadi hari ini dapat 500 lah misal, besok gak dapat apa-apa, kan bisa nggak sih Mas? Kalau itu kan tergantung emosional masing-masing, Mas. Kalau mungkin dari apa ya, berbagai kelompok itu beda cara pengarahan dari yang jadi ketua lah intinya, mungkin caranya berbeda dari yang lain. Kan tiap daerah itu per kelompok itu beda kelompok kan, nggak mungkin satu kelompok dijadikan organisasi kan. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang di podcast kali ini ya. Hal apa sih yang membuat manusia silver itu sadar, atau pemerintah harus ngapain sih supaya manusia silver itu sudah gak ada lagi di setiap persimpangan lamongan menurut masnya berdua? Mungkin menurut saya ya menunjukkan atau oknum polisi atau enggak dari yang lain, mungkin setiap sudut apa ya, lampu merah itu mungkin dikasih penjaga. Kadang kan buat menjaga juga, apalagi yang menerobos lalu lintas itu kan, buat jaga-jaga itu kan, itu tambahannya kan. Apa ya, biar manusia silver itu kan kalau misalnya ada pengumuman kan mungkin ada rasa takut tersendiri di berbagai daerah kalau ada yang menjaga lah. Gitu lah. Kalau menurut masnya sendiri gimana? Menurut saya hal yang diperlukan buat pemerintah kepada manusia silver itu harus diberi pelatihan Mas. Contohnya Seperti pelatihan membentuk etika atau apa gitu. Biasanya mereka pekerjaan manusia silver itu pekerjaan yang sedikit salah. salahnya gimana? Kalau
tahun ya Mas. Iya. Tadi Masnya menyinggung hal yang bahwa manusia silver ini dari segi pendapatan juga lumayan. Itu salahnya gimana katanya? Bukan salahnya itu bukan itu sedikit agak salah. Maksudnya itu ya itu mas, manusia silver itu bisa jadi hasilnya itu bukan dibuat kebutuhan, misal dibuat dari produk-produk tadi seperti maaf melit atau mampu-mampuan atau apa gitu. Tapi kalau itu sih urusan mereka sih Mas. Iya maksudnya mereka, tapi kan sini aja. Tapi kan belum tentu juga. Tiap kelompok itu ada yang seperti itu, mungkin sudah diarahkan sama apa ya, yang menjadi ketua lah. Mungkin cukup sekian ya Mas podcast kali ini. Terima kasih sudah Terima kasih juga mas. bantu menjawab. Ya, Ya, Makasih ya Mas. masih juga mas. Mari Mas. dari Terima kasih.